Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita mulai pokok bahasan yang pertama dari mata kuliah Supply Chain Management. Ya, di pokok bahasan yang pertama ini kita mempelajari untuk bisa memahami seperti apa rantai pasokan yang sebenarnya pada manajemen operasional ya, ini merupakan salah satu pokok bahasan ya, supply chain management. Mungkin ya sedikit banyak kita melihat supply chain secara umum dulu. Dan ini juga perlu diketahui ada beberapa di mata kuliah di pokok bahasan ini akan diperinci lagi pada pokok bahasan nanti selanjutnya. Oke ya. Baca di memahami rantai pasokan ini yang akan kita pelajari. Coba kita lihat. Nah, yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan apakah rantai pasokan, ya, area cakupan supply chain juga, kemudian push-pull method pada rantai pasokan. Ini sebenarnya kemarin pada waktu kuliah manajemen operasional nggak salah, ada yang menanyakan juga mengenai push-pull method pada rantai pasokan. Nah, ini sedikit banyak nanti akan saya jelaskan ya mengenai push-pull method pada rantai pasokan. Kemudian berikutnya adalah proses makro pada rantai pasokan. Nah, yang pokok bahasan yang keempat ini nanti mungkin lebih rinci lagi akan dijelaskan pada pokok bahasan yang terakhir. Jadi kita mulai pada apakah rantai pasok. Pastinya saudara-saudara sudah pada tahu ya, apakah itu rantai pasokan. Ya. Rantai pasokan adalah semua tahapan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan, termasuk produsen, pemasok, pengangkut gudang, pengecer, dan pelanggan. Nah ya, ini digambarkan satu persatu. Dalam setiap perusahaan, rantai pasokan mencakup semua fungsi yang terlibat dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ya, pelanggan adalah bagian integrasi dari rantai pasokan. Ia termasuk perpindahan produk dari pemasok ke produsen, ke distributor sampai dengan ke konsumen akhir. Mungkin lebih akurat untuk menggunakan istilah jaringan pasokan, tahap rantai pasokan yang khas, pelanggan, pengecer, distributor, produsen, dan pemasok. Semua tahapan mungkin tidak ada di semua rantai pasokan ya. Jadi apa ya? Nah, dari gambaran ini ya, mungkin saya akan memberikan satu reminder buat saudara-saudara sekalian, pasti sudah tahu apa itu rantai pasokan. Jadi dari gambaran ini saya bisa menyampaikan bahwa rantai pasokan itu sebenarnya adalah satu perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan perusahaan kita. Nah, jadi suatu perusahaan pasti punya banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita inilah yang dikatakan sebagai rantai pasokan, atau dalam bentuk fisiknya adalah perusahaan-perusahaan itu. Nah, nantinya ketika kita mempunyai banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita, maka perusahaan-perusahaan itu harus kita manage ya, sehingga nanti akan dibenar dengan manajemen rantai pasokan. Nah, rantai pasokan atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang berada di hulu perusahaan kita dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di hilir perusahaan kita. Secara umum, perusahaan-perusahaan yang berada di hulu dari perusahaan kita adalah perusahaan-perusahaan pemasok. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan pemasok kita itu bisa jadi
tidak juga bahwa perusahaan yang memasok ke perusahaan kita itu tidak sendirian, bisa jadi dia juga punya pemasok lagi. Nah, bukan tidak mungkin itu pun juga akan menjadi mitra kita. Dan pemasok kita itu tidak hanya satu, bisa jadi banyak. Nah, jadi akan ada banyak perusahaan-perusahaan pemasok. Nah, sedangkan perusahaan yang berada di hilir perusahaan kita bisa jadi itu adalah perusahaan-perusahaan distributor. Ya, dan kita mungkin akan mendistribusikan, misalkan kita adalah perusahaan produsen, ya, kita akan mendistribusikan produk kita ke distributor, mungkin ke beberapa distributor mungkin, ya, dan distributor pun ya juga mempunyai rantai pasokannya sendiri. Nah, selain distributor, perusahaan-perusahaan yang ada di hilir kita bisa jadi adalah retailer. Dan retailer bisa juga, selain retailer, perusahaan-perusahaan yang berada di hilir kita adalah konsumen akhir. Konsumen akhir itu bisa supermarket, department store, ya kan. Sampai kemudian kita harus punya juga perusahaan-perusahaan yang kita tidak punya, dalam arti bahwa ketika kita harus mengangkut produk-produk kita ke beberapa tempat, ya, nah kita tidak punya alat angkut sendiri, maka kita harus juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan angkutan. Nah, perusahaan yang lain adalah gudang, ya, perusahaan-perusahaan yang menyewakan gudang atau fasilitas-fasilitas, ya, fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan atau yang diperlukan oleh perusahaan kita. Mungkin kita tidak punya banyak gudang penyimpanan, ya, kita ya mungkin menyewa gudang, ya, dari organisasi yang menyewakan gudangnya. Nah, perusahaan-perusahaan itu berada atau belum tentu akan semuanya menjadi rantai pasokan kita, ya. Artinya mungkin perusahaan kita, kita akan bekerjasama dengan pemasok karena mungkin kita tidak punya pasokan, atau mungkin juga enggak, karena kita mempunyai bagian di dalam satu perusahaan sendiri yang mengolah bahan-bahan bagus sendiri. Distributor mungkin kita juga tidak punya distributor, retailer mungkin juga enggak, jadi perusahaan akan memberikan langsung produknya pada konsumen akhir. Bisa jadi begitu, itu pilihan-pilihan jaringan dari satu perusahaan untuk bisa memasarkan produknya. Nah, ketika kita sudah memilih jaringan kita dan kita punya banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita, itu adalah rantai pasokan kita. Ya, jadi konsumen adalah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan kita, ya, konsumen akhir. Nah, itu rantai pasokan. Ya, jadi suatu vendor atau brands, ya, itu butuh transportasi untuk mengirimkan produknya pada suatu gudang atau warehousing. Bisa begitu atau mungkin enggak begitu, ya. Jadi bisa langsung mungkin kepada factory, ya. Jadi tidak perlu ke warehousing, jadi langsung ke factory, bisa jadi begitu. Jadi dari warehousing butuh transportasi, kemudian ke perusahaan, produsen butuh transportasi lagi, mungkin harus masuk gudang dulu, ya, bisa jadi enggak, ya. Atau warehousing ini nanti ada beberapa peran dari suatu gudang, bisa jadi menjadi suatu tempat penyimpanan, bisa juga menjadi suatu tempat transit aja, tidak tempat untuk menyimpan gudang, menyimpan produk. Dari warehousing, transportation lagi pada customer tadi bisa juga di konsumen akhir, bisa jadi merupakan department store, supermarket, dan banyak hal yang lainnya. Nah, aliran yang berjalan dari vendor sampai pada konsumen itu bisa jadi merupakan aliran informasi. Jadi dari suatu perusahaan
ya perusahaan factory ini membutuhkan informasi mengenai bahan-bahan pasokan atau butuh penawaran dari perusahaan-perusahaan pemasoknya. Apa aja yang kamu jual, seperti apa barang kamu jual, itu kan untuk bisa nanti dari bahan-bahan pasokan itu akan diolah. Nah, pastinya factory akan memilih ya pemasok yang mempunyai bahan-bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi dari bahan bakunya si produsen itu untuk diolah menjadi atau menciptakan suatu produk atau barang dan jasa. Demikian juga dari konsumen memberikan informasi ya, pada factory. Kemudian juga vendors pun, pemasok juga bisa memberikan informasi kepada factory atau pada transportation, pada gudang, pada perusahaan produsen, mungkin berkaitan dengan saya punya ini loh gitu kan, kamu beli nggak gitu kan, ini produk saya ini bisa membuat produk yang sudah kamu bikin menjadi lebih baik ya, ketika ada inovasi-inovasi pada suatu perusahaan. Nah, sekarang yang berjalan antara dari perusahaan hulu maupun dari perusahaan hilir ya, atau dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu tidak hanya informasi ya, tapi aliran itu bisa macam-macam ya. Bisa aliran produk ya, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Ada aliran keuangan dari hulu ke hilir, mau hilir ke hulu, juga aliran informasi. Dan informasi ini merupakan hal yang penting banget ya dalam rantai pasokan. Nah, yang seperti saya katakan tadi bahwa perusahaan pemasok itu tidak hanya satu ya. Kalau perusahaan distributor itu tidak hanya satu, retailer tidak hanya satu, bisa banyak. Nah, bisa digambarkan pada gambar ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan pemasok itu bisa dari banyak perusahaan yang memasok bahan-bahan baku untuk atau komponen-komponen yang mendukung produk yang akan kita produksi. Demikian juga produk-produk dari pemasok ini bisa jadi adalah merupakan produk-produk yang potensial buat suatu perusahaan. Jadi makanya perusahaan itu harus bekerjasama dengan beberapa perusahaan potensial untuk suatu produk yang sama ya, untuk bisa menghilangkan atau meminimalkan risiko ketika ada keterlambatan produk pada satu pemasok untuk produk potensialnya atau bahan baku potensialnya. Nah, kemudian di distributor pun dia mempunyai banyak distributor sampai retail, sampai kemudian konsumen akhir, mungkin tidak hanya satu departemen store atau tidak hanya pada satu supermarket, yang mungkin banyak supermarket. Nah, jadi ruwet ya, dan kompleks banget ya ketika suatu perusahaan harus memanage rantai pasokannya ya. Nah, gambaran yang lain, nah ini bisa digambarkan dan sudah saya jelaskan tadi ya sedikit banyak, bahwa suatu aliran itu bisa dari perusahaan-perusahaan hulu maupun dari perusahaan-perusahaan hilir ya, dimana aliran itu bisa aliran informasi, aliran keuangan, aliran bahan baku, produk ya. Nah, informasi bisa macam-macam, ada informasi mengenai produk, informasi bahan baku, informasi penjadwalan ya, banyak hal yang berkaitan dengan informasi. Berkaitan dengan keuangan bisa juga kredit, pembayaran, pengembalian ya, bahan baku juga begitu ya, macam-macam bahan baku atau produk yang mengalir dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu. Ini ada contoh yang lain juga ya, pada Walmart Store ya, sampai pada konsumen ya, Walmart Store, di mana Walmart Store itu mendapatkan pasokan dari Walmart atau
distribution center, ya, gudang distribusinya. Nah, gudang distribusinya Walmart itu dari P&G atau beberapa perusahaan-perusahaan manufaktur yang lain, ya. Nah, P&G pun mendapatkan pasokan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produknya P&G. Nah, ini aliran dari rantai supply kayak bisa bermacam-macam, ya, dari supplier itu mungkin ke distributor, mungkin ya, karena distributor membutuhkan atau distributornya ada distributor bahan-bahan baku misalkan, ya, bisa jadi kemudian ke retailer, mau bisa jadi kemudian kalau supaya tidak langsung ke konsumen, ya, manufaktur ke bisa langsung ke konsumen, jadi tidak melalui distributor maupun retailer. Jadi seperti itu. Dan di antara supplier, manufaktur, distributor, retailer, konsumen pun juga ada satu hubungan-hubungannya sendiri. Nah, contoh yang lain ya mungkin sudah kalian pahami ini, ya. Jadi satu contoh rantai pasokan pada suatu perusahaan biskuit, ya kan. Nah, nomor 9 ini adalah perusahaan biskuit dan dia mempunyai rantai pasokan ini banyak banget, ya, mulai nomor 1 sampai nomor 11. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada dalam rantai pasokannya, ya. Dari 1 itu adalah penghasil gandum, kemudian menghasilkan tepung terigu, kemudian penghasil tepung, menghasilkan pabrik gula, menghasilkan gula, ya, ditaruh ke pabrik gula, demikian seterusnya, yang kemudian dipasok ke perusahaan biskuit, ya, termasuk kemasan, ya. Kemasannya itu ada perusahaan aluminium, ya, perusahaan ya, yang kemudian penghasil aluminium itu memberikan kepada pabrik kaleng dan membuat kemasan untuk kaleng biskuitnya, lalu diberikan kepada perusahaan biskuit kaleng, ya. Dan kemudian setelah produksi biskuit kaleng ini selesai, nah dikirimkan ke distributor biskuit, mungkin ke supermarket, atau mungkin malah bisa jadi suatu perusahaan biskuit ini tidak ke distributor, bisa langsung kepada supermarket atau yang lainnya, dan akan ditunjang oleh beberapa perusahaan yang lain, misalkan transportasi atau perusahaan-perusahaan pergudangan. Nah, satu perusahaan ini perlu memanage semuanya, ya. Perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan perlu dimanage dengan baik. Nah, makanya apa itu rantai pasokan? Apa itu manajemen rantai pasokan? Manajemen supply chain management atau manajemen rantai pasokan, ya. Jadi kadang kita atau saya mungkin dalam menerangkan kadang supply chain management atau manajemen rantai pasokan, ya kan, atau manajemen rantai supply, ya, kadang-kadang juga seperti itu. Jadi pada dasarnya itu, ya, manajemen rantai pasokan supply chain management. Nah, tapi kalau supply chain aja atau rantai pasok aja, rantai supply aja adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau konsumen akhir, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, apa itu supply chain, apa itu rantai pasokan. Dan ini akan membentuk satu jaringan, ya, akan membentuk satu jaringan rantai pasokan, ya, yang terdiri mungkin dari perusahaan pemasok, perusahaan produsen, distributor, retailer, jasa transportasi, jasa gudang, sampai pada konsumen akhir. Atau mungkin aja jasa logistik, ya, di manajemen operasional, ya, kalau nggak salah. Jadi ada jasa logistik, ada perusahaan-perusahaan yang mengelola, memanage, ya, logistik pengiriman dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya, ya. Jadi kadang perusahaan itu tidak mau berpikir untuk bagaimana sih caranya nanti saya kirimkan barangnya, kemudian berapa jumlahnya, kapan saya menjadwalkan untuk mengirimkan, ya, saya harus datang ke tempat yang meminta. Nah, kadang ada perusahaan yang
melakukan ini ya. Jadi perusahaan jasa logistik ya. Nah, sedangkan supply chain management adalah integrasi semua kegiatan yang berhubungan dengan aliran dan transformasi barang dari bahan baku sampai dengan barang jadi, serta arus informasi melalui peningkatan hubungan rantai pasokan untuk mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, manajemen rantai pasokan ini adalah memanage atau mengintegrasikan ya, memanage dan mengintegrasikan pastinya ya, menjadikan satu ya semua kegiatan-kegiatan dari perusahaan-perusahaan hulu sampai perusahaan-perusahaan hilir ya, diintegrasikan, dimanage dengan baik sehingga akan menjadikan hubungan itu menjadi semakin baik untuk keunggulan kompetitif. Ya, jadi suatu perusahaan seperti apa yang kemarin di Boeing ya, Boeing menjalankan keunggulan atau memiliki keunggulan kompetitifnya pada rantai pasokan ya, karena dia dia dapat memanage perusahaan-perusahaan pemasok yang memasok bagian-bagian dari pesawat terbangnya ya, dari seluruh dunia dengan baik ya. Ada lebih dari 300 pemasok ya yang memasok bagian-bagian produk pesawat terbang Boeing ya, yang kemudian akan dirakit di perusahaan Boeingnya. Nah, dia pintar memanage kapan ini bagian pesawat, komponen pesawat A harus datang, dan dia harus bisa, dan pada waktu datang pasti adalah jadwal di mana komponen itu akan dirakit. Nah, jadi si Boeing pinter dalam memanage itu semua ya. Jadi menjadwalkan proses produksi sekaligus juga memanage penjadwalan kedatangan bahan baku, memanage bagaimana dia kapan harus mengorder ya kan, terus ngontrol dari komponen-komponen barang yang dikirimkan dari perusahaan pemasok itu ya untuk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan ya. Jadi orang-orang yang berada di rantai supply, yang memanage rantai supply atau yang berada di divisi rantai supply ya, itu sangat tinggi banget kerjaannya, sangat banyak ya, kompleks. Nah, supply chain adalah jaringan fisiknya ya, seperti saya katakan tadi. Jadi kumpulan dari banyak perusahaan-perusahaan itu adalah merupakan satu jaringan. Jadi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok sampai dengan mengirimkan produk jadinya ke konsumen akhir. Supply chain management ini adalah satu metode atau alat untuk atau pendekatan pengelolaan ya. Jadi gini, supply chain management ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk bisa lebih mengefisiensikan proses operasional. Jadi ketika suatu perusahaan itu memilih ya untuk saya akan bekerja sama dengan banyak perusahaan dan dia berusaha untuk bisa memilih dengan baik, maka harapannya adalah efisiensi ya. Jadi kita tahu kemarin ya, dalam kinerja satu operasional adalah produktivitas yang diinginkan ya, produktivitas yang diharapkan bisa meningkat. Nah, bagaimana cara suatu perusahaan meningkatkan produktivitas? Bisa jadi dengan cara saya akan memanage rantai supply saya. Nah, nanti ke belakang kita akan bisa tahu bagaimana suatu perusahaan itu bisa mengikut sertakan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokannya itu untuk ikut bersama-sama membuat keputusan ya, sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan produsen atau perusahaan-perusahaan yang memiliki rantai pasokan itu sendiri yang akan untung, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan itu semuanya untung ya, semuanya bisa
senang ya dalam membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ya. Nah ini SCM tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga urusan eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Ya, jadi nanti ada bagaimana pengembangan dari rantai pasokan nanti akan berkaitan dengan satu perusahaan-perusahaan yang berada di hulu, atau nanti dikenal dengan apa sih namanya SDN. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian juga ada kita harus bisa menjadikan satu perusahaan-perusahaan yang berada di hilir, dan juga kita harus bisa memanage dengan baik internal yang berada di dalam satu perusahaan kita. Dan semuanya antara perusahaan-perusahaan ini ya dikenal dengan proses makro, mengembangkan dari rantai supply dari suatu perusahaan. Jadi mereka bersama-sama mengambil keputusan untuk bisa membuat keputusan ini baik buat semuanya. Ya, jadi itu pengembangan dari satu memanage rantai pasokan atau rantai supply yang dikenal dengan istilah proses makro. Sehingga dapat dikatakan persaingan tidak lagi antar perusahaan tapi antar supply chain ya. Jadi memang keberhasilan suatu perusahaan itu tidak dicapai hanya dari keberhasilan perusahaan tersebut atau perusahaan produsen, tapi bagaimana keberhasilan itu berasal dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam rantai pasokannya. Ya, sehingga akhirnya bagaimana suatu perusahaan itu bisa memilih perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokannya, ya, mengintegrasikan menjadikan satu perusahaan-perusahaan rantai pasokan dalam satu perusahaannya ya, sehingga persaingan itu tidak lagi antar satu perusahaan lagi, bagaimana persaingan itu antar jaringan-jaringan dalam rantai pasokan. Nah itu ya, jadi kedepannya memang supply chain ini adalah salah satu metode atau cara untuk bisa mengefisiensikan proses produksi, sehingga efisiensi itu semakin banyak cara untuk dilakukan perusahaan untuk bisa meningkatkan efisiensi itu. Ya akhirnya ya itu tadi salah satunya ya bagaimana yang awalnya ya udah kita hanya membentuk satu jaringan rantai pasokan, kemudian nanti akan berkembang menjadi proses makro itu tadi ya, nanti mungkin di pokok bahasa terakhir ya, nanti kita akan bicara sedikit ya di terakhir di ini pokok bahasan yang pertama di bagian-bagian terakhir. Nah, seorang direktur supply chain akan membawahi ya, jadi orang-orang yang berada di bagian supply chain ini pastinya akan mendapatkan banyak macam-macam aktivitas ya. Nanti akan kita jelaskan beberapa cakupan dari supply chain ya. Seorang direktur supply chain akan membawahi ya bagian-bagian procurement atau pengadaan atau pembelian ya, procurement atau purchasing nanti, kemudian logistik, supply planning ya, perencanaan pasokan, customer order, pengelolaan pesanan. Jadi supply planning ini adalah bagian yang merencanakan ya, kapan melakukan pasokan, kapan dia harus datang pasokannya, ya apa aja yang dipesan ya. Memperhitungkan lead time pastinya ya, waktu tunggu. Kemudian customer order berkaitan dengan pengelolaan pesanan, kemudian demand planning, perencanaan penjualan ya, dan pastinya berkaitan dengan riset pasar dulu, berapa sih jumlah permintaan konsumen. Nah itu ya gambaran secara umum mengenai supply chain dan supply chain management. Jadi betapa kompleksnya pekerjaan-pekerjaan yang berada di bawah divisi atau di bawah bagian ya supply chain ya. Oke, apa aja sih cakupan dari area cakupan dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, di bukunya Pujawan ya, area cakupan SCM itu terdiri dari beberapa bagian ya.
Jadi mungkin orang yang berada di divisi atau bagian supply chain atau di area fungsional atau mungkin di area fungsional operasional yang punya divisinya supply chain ya, bawahnya supply chain masih ada banyak bagian-bagian yang lain lagi ya. Atau juga ada satu perusahaan yang memang kalau dia concern atau menjadikan supply chain jadi keunggulan bersaing, dan tidak mungkin supply chain merupakan satu bagian yang tersendiri ya dalam suatu perusahaan ya. Nah, di dalam area fungsional operational di dalam divisi supply biasanya di bawah yang akan dikerjakan atau aktivitas di dalam supply ini ada beberapa ya, seperti pengembangan produk. Nah, pengembangan produk itu berkaitan dengan melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru ya. Nanti coba secara garis besar saya akan jelaskan, nanti mungkin di slide berikutnya nanti akan ada beberapa penjelasan lebih rinci. Jadi gini, pengembangan produk ini satu perusahaan yang akan melakukan pengembangan produk atau melakukan inovasi produk yang sebelumnya dia sudah bekerja sama dengan pemasok, dia harus memberikan informasi juga kepada pemasoknya ya. Nah, ngapain sih perusahaan ini mau melakukan inovasi? Nah, pastinya dia juga akan mendatangkan informasi dari hilirnya ya. Wah, kalau kamu ini produk minuman ya, produk minuman buah ini mestinya botolnya harus yang lebih ergonomik misalkan gitu ya. Jadi oke deh gitu kan, si perusahaan produsen ya udah, saya coba deh desain nih botol yang ergonomik. Hanya kalau produk ergonomik ini kalau misalkan sekaligus mendapatkan biaya yang lebih murah lagi ya, mungkin ini bahan bakunya bagus tapi kelihatan murah ya, saya tanya pemasok deh, ada nggak ya yang kayak gitu. Nah gitu ya. Nah, pemasok akan memberikan masukan, oh kalau kamu pinginnya botolmu ergonomik itu akan lebih baik pakai bahan yang seperti ini ya gitu ya. Jadi informasi itu akan berjalan dari hilir pun akan berjalan dari hilir ke hulu, atau dari hulu ke hilir pun juga bisa dari pemasok ke perusahaan produsen tadi. Sehingga akhirnya perusahaan produsen, oke, saya akan bikin inovasi produk dengan membuat botol minuman buah dengan rasa buah macam-macam dengan lebih ergonomik kayak kopi itu kan. Nah, itu kan ada pegangannya itu rasanya ya, ada pegangannya. Atau oke, saya mau ini deh produk yang botol yang lebih murah ya, kayak misalkan coba kamu lihat botolnya Clio sama botolnya Aqua kan berbeda di volume yang sama. Nah, pilihan-pilihan dari suatu perusahaan untuk bisa mengefisiensikan proses produksinya. Pengembangan produk, pengadaan, procurement atau purchasing ya, memilih supplier, kinerja supplier. Jadi berkaitan dengan pengadaan itu adalah berkaitan dengan membeli produk dari perusahaan pemasok. Nah, makanya kalau kita akan beli perusahaan pemasok, kita pun ketika akan membeli pasti mempertimbangkan apakah perusahaan itu mempunyai produk apa yang kita inginkan ya, pasokan-pasokan yang kita inginkan. Makanya pada pengadaan atau procurement ini cakupan kegiatannya termasuk di dalamnya adalah memilih pemasok ya, memilih pemasok, kemudian mengevaluasi yang melakukan pembelian ya, kemudian perencanaan dan pengendalian produksi ya, production planning and inventory control. Nah, berkaitan dengan kegiatannya demand planning ya, perencanaan permintaan, peramalan permintaan. Jadi perusahaan perlu bekerja sama dengan perusahaan di bagian hilir ya, untuk bisa mengetahui berapa sih jumlah permintaan, dan itu nanti akan dikaitkan dengan kapasitas produksi. Maka perlu ada perencanaan kapasitas ya. Kemudian selain itu melakukan produksi, yang hal yang perlu dipertimbangkan adalah persediaan. Persediaan itu penting, tapi ada juga yang mengatakan persediaan itu tidak penting karena membuat suatu biaya menjadi semakin tinggi ya.
Tapi untuk just in time biasanya orang lebih cenderung zero inventory, maka persediaan itu biasanya suatu perusahaan akan menghitung ya biaya yang paling minimal ya. Jadi biaya yang paling minimal itu berkaitan dengan ada safety stocknya juga ya, ada persediaan pengaman untuk supaya dia bisa memenuhi permintaan konsumen ketika permintaan tiba-tiba menjadi tinggi ya, dan dia tidak menyimpan persediaan dalam jumlah yang banyak. Operation ya, produksi, eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Jadi cakupannya adalah membuat produk dan sekaligus mengendalikan kualitas, pengiriman, mendistribusikan, perencanaan jaringan. Jadi nantinya perusahaan itu setelah produk itu jadi akan dikirim ya ke siapa ya, pasti akan berkaitan dengan pembelian jaringan ya, perencanaan jaringan ya, pembelian jaringan apakah langsung ke distributor, apakah ke retailer tidak perlu distributor atau seperti apa ya, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara dengan perusahaan jasa pengiriman mungkin ya, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, secara terperinci seperti ini ya. Jadi cakupan dari kegiatan-kegiatan rantai supply nantinya menjadi bagian dari suatu perusahaan untuk di manage ya, adalah pengembangan produknya seperti saya katakan tadi ya. Jadi bagian ini penting untuk perusahaan yang selalu melakukan inovasi. Jadi makanya kalau satu perusahaan itu siklus pengembangan produknya cepat ya. Nah, karena produk life cycle-nya di pasar juga cepat, maka pengembangan produknya juga diharapkan cepat, maka suatu perusahaan itu perlu bekerja sama dengan pemasok potensial yang juga mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan produsen. Bagian ini penting untuk perusahaan yang selalu melakukan inovasi ya. Siklus hidup produk pendek ya, jadi ya seperti saya katakan tadi, time to market, waktu untuk bisa menyampaikan ke produk itu cepat, time based competition, pertimbangan merancang produk baru ya. Jadi kalau suatu perusahaan itu akan merancang suatu produk baru, biasanya itu akan mempertimbangkan keinginan konsumen ya. Biasanya ide dari perusahaan ya, kemarin kita belajar operasional seperti itu. Nah, tapi tetap mempertimbangkan keinginan konsumen, sehingga kemudian diseimbangkan antara kemampuan perusahaan ya, termasuk di dalamnya itu adalah ide dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, pertimbangan merancang produk baru selain merancang sesuai dengan keinginan konsumen adalah mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku, rancangan yang juga bisa diproduksi secara ekonomis ya, ada macam-macam ya. Pembelian bagian pembelian ini tidak hanya merupakan kegiatan administratif, tapi meminta penawaran dari supplier ya. Jadi pembelian itu ada satu tahapan yang dilakukan ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan cycle ya, proses dalam melakukan pembelian. Kalau kita mau melakukan pembelian, pastinya awalnya suatu perusahaan pemasok akan membuat satu penawaran. Kalau kita akan membeli bahan baku, distributor pun juga begitu. Kalau kita akan melakukan pembelian kepada suatu perusahaan produsen, pasti akan ada proses penawaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang akan menjual produknya. Meminta penawaran dari supplier, mencetak purchase order ya. Jadi kemudian perusahaan pembeli akan melihat apa aja sih yang mau dia beli. Kemudian dia akan memberikan kepada suatu perusahaan pasokan yang memasoknya, ini loh yang mau saya beli ya, dalam jumlah tertentu. Kemudian mencetak purchase order ya, order pesanannya, order dari barang-barang yang dibeli dicetak, kemudian dikirimkan ya, ke supplier, dan kemudian akhirnya supplier akan memproses dan nanti akan mengirimkan sesuai dengan waktu dan jumlah yang diinginkan oleh perusahaan pembeli. Bagian pembelian punya potensi untuk menciptakan daya saing perusahaan. Ya, jadi pada dasarnya bagian pembelian
apa ya, bisa membeli sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga maka perusahaan pemasok harus bisa menawarkan produk-produk yang memang diinginkan oleh perusahaan pembeli, ya. Kemudian selain mendapatkan bahan baku yang murah, juga meningkatkan time to market, meningkatkan kualitas produk. Jadi ketika satu perusahaan produsen itu membeli dari satu perusahaan pemasok, jadi bagaimana satu perusahaan pemasok dapat memberikan produk sesuai dengan keinginan konsumennya, ya, perusahaan produsen dan perusahaan produsen segera bisa membuat suatu produk yang akan diciptakan dan segera akan bisa menjual hasil produknya kepada konsumennya, ya, apakah pada distributor ataupun pada konsumen akhir, ya. Oke. Kemudian sehingga bagian pembelian harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi, ya. Jadi ada persaingan mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penawar, ya, yang menawarkan produknya kepada suatu perusahaan pembeli, ya. Kemudian bagaimana perusahaan pembeli harus bisa, atau bagian pembelian dalam satu perusahaan itu harus bisa melakukan negosiasi, ya, negosiasi. Oke, bagian perencanaan dan pengendalian menciptakan koordinasi sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien. Jadi dalam perencanaan dan pengendalian ini bagaimana kegiatannya adalah menjadwalkan, ya, kapan suatu produk itu atau suatu material itu sampai di perusahaan. Dari perusahaan itu dia harus bisa menjadwalkan kapan suatu proses produksi dijalankan. Nah, bagian ini akan lebih penting keberadaannya jika perusahaan bergerak pada lingkungan global, ya. Karena lingkungan global sebenarnya lebih kompleks, karena lebih kompleks itu tantangan untuk melakukan efisiensi pastinya akan lebih tinggi. Kemudian collaborative planning, forecasting, dan replenishment, di mana antara perusahaan supplier, distributor bersama-sama melakukan peramalan, ya. Jadi apa ya, ketika kita ingin tahu berapa sih jumlah permintaan, nah, perusahaan yang akan melakukan proses produksi yang akan melakukan berapa sih jumlah yang akan diproduksi, ya, di dalamnya pasti akan ada apa sih bagian atau jumlah untuk persediaan, ya, tidak hanya untuk permintaan konsumen saja. Pastinya akan berasal dari perusahaan-perusahaan hilir, ya, perusahaan-perusahaan hilir distributor, konsumen akhir, ya. Jadi bagaimana mereka saling memberikan informasi. Nah, pengembangan dari rantai supply ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih dengan baik perusahaan-perusahaan di hilir sehingga bersama-sama bisa melakukan peramalan terhadap permintaan, ya, Nah, kemudian memilih persediaan, ya, seperti saya katakan tadi bahwa jumlah yang diproduksi tidak hanya sebesar jumlah permintaan, tapi biasanya juga jumlah persediaan dalam satu perusahaan juga perlu diberikan. Vendor manage inventory, supaya diberi tugas untuk mengelola persediaan yang secara fisik tersimpan di fasilitasnya, di fasilitas perusahaan tersebut, termasuk menentukan kapan dan berapa banyak pengiriman. Jadi perusahaan pemasok itu harus bisa paham kapan dia harus mengirimkan bahan pasokannya pada perusahaan produsen, ya, sehingga perusahaan yang memiliki persediaan bahan bakunya adalah perusahaan pemasok itu sendiri. Jadi perusahaan pembeli tidak perlu harus meminta, ya, pada perusahaan pemasok untuk mengirimkan, tapi bagaimana perusahaan pemasok sudah tahu sendiri kapan dia harus mengirimkan kepada perusahaan pembeli sekaligus jumlah. Menggunakan vendor manage inventory. Makanya suatu perusahaan yang menjalankan rantai supply itu alangkah lebih efisien kalau dia membentuk inter-organizational system atau teknologi, ya, yang diikutsertakan dalam memilih rantai supply-nya. Kemudian berikutnya adalah
atau produksi ya. Jadi perusahaan melakukan proses produksi sekaligus mengontrol kualitas ya, mengontrol kualitas. Kemudian distribusi, keputusan perancangan jaringan distribusi ya. Jadi suatu perusahaan juga harus merancang saluran distribusinya. Dia akan bekerja sama dengan siapa saja di perusahaan-perusahaan hilir untuk bisa memasarkan dan mengirimkan produknya ya. Jadi perusahaan harus bisa merancang jaringan distribusi dengan tepatnya. Jaringan distribusi ini yang dilakukan satu perusahaan itu bisa berubah ya, seperti yang dilakukan Dell komputer ya, itu berubah. Banyak perusahaan yang dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya, dia berusaha untuk merubah jaringan distribusinya untuk bisa lebih mengefisiensikan proses produksinya. Pengiriman pasti akan melibatkan transportasi. Nah, transportasinya ini seperti apa? Apakah dari perusahaan armadanya perusahaan sendiri, atau perusahaan akan menyewa atau bekerja sama dengan perusahaan angkutan. Ya, oke. Nah, ini dapat kita lihat ya hubungan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan ya. Kita bisa melihat ada internal supply chain ya. Internal supply chain ini adalah yang berkaitan dengan manajemen logistik ya, karena berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang lebih cenderung pada yang dilakukan dalam internal perusahaan. Jadi berkaitan dengan logistik ya. Jadi di sini ada logistik itu berkaitan dengan transportasi, persediaan, order proses order, kemudian material handling ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan ini berkaitan dengan logistik melakukan pengiriman ya. Pengiriman akan berkaitan dengan transport. Nah, kalau ketika suatu perusahaan melakukan vendor manage inventory ya, kita harus bisa memanage inventory dari perusahaan ya. Perusahaan yang kemudian yang dikirimi dari suatu perusahaan pemasok. Kemudian order processing, material handling itu berkaitan dengan menghandle material, berkaitan dengan alat yang dipakai untuk menghandle material. Jadi hubungan logistik, produksi dan marketing. Jadi hubungannya adalah ini, seperti ini. Jadi internal supply chain itu berada di tengah-tengah yang mendapatkan input ya dari production, dari bagian production logistic interface ya, bagian dengan produksi, yang juga akan berkaitan dengan bagian marketing yang akan melakukan pengiriman produk menuju ke pasar ya. Bisa jadi berkaitan dengan promosi ya, kemudian riset pasar, kemudian dia mengirimkannya ke pasar. Itu bisa jadi merupakan produk-produk yang sudah dicampur ya, artinya berasal dari banyak perusahaan ya, kemudian berkaitan dengan manajemen penjualan. Sedangkan dari bagian production operation ya, berkaitan dengan proses produksi pastinya, kemudian kualitas, juga kemudian berkaitan dengan maintenance dari mesin-mesin yang digunakan ya. Kemudian kapasitas produksi, perencanaan produksi, kemudian juga akan berkaitan dengan standar ya. Jadi hubungan antara logistik, produksi, dan pemasaran itu seperti ini ya. Jadi bagian logistik itu akan menerima dari bagian produksi ya, atau orang-orang yang melakukan proses menghasilkan satu produk ya, apakah itu bahan bakunya sudah diolah mungkin ya, yang akan dikirimkan oleh bagian logistik ya. Dimana bagian logistik itu akan menerima order ya. Order tentu akan berkaitan dengan transportasi ya.
yang kemudian akan diberikan juga nantinya berkaitan dengan marketing ya, bagaimana nanti mengirimkannya oleh bagian marketing yang melakukan penjualan yang karena dia akan melakukan penjualan, promosi dan lain sebagainya. Nah, bagian logistik pun secara hubungannya dengan bagian marketing ya, berkaitan dengan harga, packaging ya, kemudian retail location, jadi dia harus tahu di mana dia akan mengirimkan barangnya, ya, tempat retail, lokasi retailnya, dengan interface dengan bagian produksi, berkaitan dengan schedule produk, penjadwalan produksi, kemudian tempat di mana dia diproduksi ataupun tempat untuk nanti dia harus mengambil produknya ya, berkaitan dengan proses pembelian. Nah, ini hubungannya antara logistik, produksi atau produksi, logistik dan pemasaran. Nah, ini dia push-pull method pada. Nah, proses rantai pasokan itu terdiri dari dua proses yang dijalankan ya, berkaitan dengan ini nantinya pasti akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam rantai pasokan, yaitu tampilan siklus ya. Proses dalam rantai pasokan dibagi menjadi serangkaian siklus ya, masing-masing dilakukan dalam dua arah ya, ada timbal balik ya, artinya begitu. Jadi tampilan siklus, kemudian tampilan dorong atau tarik ya. Nanti kita akan tahu seperti apa. Jadi tampilan siklus ini proses dalam rantai pasokan yang terdiri dari beberapa siklus ya. Nah, dalam rantai pasokan terdiri dari beberapa siklus. Nah, masing-masing itu dilakukan dalam dua arah ya, dalam arti ada hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang saling bisa berkomunikasi ya, artinya begitu. Juga ada dari antar bagian yang satu dengan bagian yang lain. Tuh ya, tampilan siklus nanti akan terdiri dari berbagai macam siklus dalam satu rantai pasokan atau kegiatan-kegiatan. Kemudian tampilan dorong atau tarik. Proses dalam rantai pasokan dibagi menjadi dua kategori ya, tergantung pada apakah mereka dijalankan sebagai respon terhadap pesanan pelanggan. Jadi respon itu berkaitan dengan job order ya, ada pesanan pelanggan, pull method, atau sebagai antisipasi pesanan. Jadi kemungkinan karena ada antisipasi pesanan maka lebih cenderung pada push ya, dorong ya, atau push method ya. Jadi tampilan dorong atau tarik itu tergantung apakah nanti tampilan dorong tarik ini pasti akan nanti terkait dengan tampilan siklus nantinya ya. Jadi apakah di dalam siklus itu nantinya perlu suatu kegiatan untuk respon terhadap pesanan ya, atau dia akan melakukan hanya untuk antisipasi pesanan ya. Nanti kita lihat seperti apa. Ini ya, siklus proses dalam rantai pasokan itu bisa macam-macam. Ada procurement cycle. Nah, procurement tadi adalah merupakan salah satu kegiatan dari rantai pasokan. Jadi siklus pembelian atau siklus pengadaan. Nah, siklus pengadaan ini pastinya akan terdiri dari satu perusahaan dengan perusahaan pemasok ya. Nah, siklus ini akan berjalan kembali lagi ya, setelah dikirimkan mungkin dia akan pesan lagi gitu kan. Jadi procurement cycle ya. Kemudian ada manufacturing cycle ya. Kemudian yang akan berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian replenishment cycle ya, berkaitan dengan distributor. Kemudian customer order cycle berkaitan dengan retailer ya, juga konsumen ya. Jadi ini ada siklus proses dalam dan kegiatan-kegiatan procurement, manufacturing, replenishment, consumer order ini selalu berjalan terus ya,
ini akan membuat satu siklus, ya, akan berjalan terus di bagiannya masing-masing, ya. Nah, yang dikerjakan apa sih sebenarnya di bagian procurement cycle, manufacturing cycle, replenishment cycle maupun customer order cycle, semuanya hampir sama, ya. Subproses di tiap siklus proses adalah ini, ya, pemasok menawarkan, tahap pembeli memesan produk, tahap pemasok menerima pesanan, kemudian pemasok melihat persediaan dari pesanan yang dari suatu perusahaan pembeli, ya, tahap pembeli menerima pasokan, kemudian pembeli mengembalikan produk daur ulang ke pemasok atau pihak ketiga. Jadi setelah membeli kemudian perlu ada pengembalian, ya, itu yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Jadi dalam setiap siklus proses tadi, apakah itu di procurement, apakah itu di replenishment, apakah di manufaktur, pasti akan menerima atau melakukan kegiatan-kegiatan ini, ya. Nah, kegiatan-kegiatan siklus, ya, dan maupun push atau full method akan bekerja di mana dalam satu rantai pasokan, ya. Artinya dalam satu perusahaan itu bisa jadi melakukan push proses maupun pull proses, ya. Nah, tapi push maupun pull proses itu akan terjadi di mana, ya? Bisa di procurement siklus, atau mungkin di manufaktur siklus, atau mungkin di replenishment siklus, tergantung pada tergantung pada kemampuan perusahaan, ya, atau apa yang diinginkan perusahaan. Apakah perusahaan itu akan melakukan persediaan misalkan untuk pull method, ya, atau sesuai dengan permintaan konsumen, ya, sehingga diharapkan persediaan yang minimal, atau dia akan memang melakukan untuk antisipasi terhadap permintaan konsumen, jadi dia menyediakan dulu, ya, bahan-bahan persediaannya, ya. Jadi itu kaitannya dengan push dan proses berkaitan dengan siklus. Mungkin di procurement, ya, ketika suatu perusahaan melakukan siklus di procurement, ya kan, nah dia pada pembelian itu, ya udah, saya melakukan pembelian ketika ada permintaan konsumen, ya, atau dia akan melakukan pembelian ketika saya akan melakukan pembelian untuk menyediakan, untuk dijadikan sebagai barang persediaan, karena saya mengantisipasi keinginan konsumen. Nah, bisa seperti itu. Terus pada proses rantai pasokan. Proses rantai pasokan masuk ke dalam salah satu dari dua kategori tergantung pada waktu pelaksanaannya relatif terhadap permintaan pelanggan, ya. Jadi dia akan melakukan tarik dimulai sebagai respon terhadap pesanan. Kalau dorong dimulai untuk bisa mengantisipasi, ya, seperti saya katakan tadi, ya. Nah, ini ada beberapa contoh sebetulnya. Seperti di suatu perusahaan LLB maupun FLL, dia menggabungkan tampilan push maupun pull, ya, dalam satu cycle-nya, ya. Nah, coba lihat di LLB, proses dalam rantai pasokan LLB terbagi menjadi proses tarik dan dorong, ya. Jadi akhirnya push maupun pull itu bisa jadi bisa dilakukan dalam satu proses rantai pasokan dalam LLB. Jadi bukan misalkan LLB itu melakukan proses rantai pasokan saya hanya melakukan push, tidak juga seperti itu, atau pull aja, tapi bisa keduanya. Nah, keduanya itu bisa dilakukan di cycle yang berbeda, ya. Jadi misalkan proses tariknya, ya, atau pull method ketika melakukan siklus pesanan, ya, ketika dia melakukan pesanan, dia melakukan proses tarik, ya. Proses tarik terpenuhi dari menarik produk bahan dari persediaan. Jadi dia menarik karena persediaannya sudah ada, ya. Jadi dia akan memenuhi atau customer order cycle, ya, dia akan menyediakan konsumen dengan melakukan proses tariknya. Ya, proses tarik terpenuhi karena dia akan
memiliki konsumen dari, ya udah berapa sih permintaan konsumennya, dia akan menarik dari persediaannya. Nah, sedangkan persediaan itu sendiri, proses dorong itu atau proses persediaannya itu dilakukan dengan ini push method atau proses dorong, karena dia menyediakan untuk antisipasi ketika ada suatu permintaan. Nah, ini permintaan itu sendiri atau memiliki konsumen atau customer order cycle-nya itu dia memakai proses tarik, ya. Proses dorong ketika melakukan siklus pengisian, siklus manufaktur, dan siklus pengadaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Alan Bean. Ya, Acton Allen pun juga melakukan 2 siklus, dan dia hanya melakukan 2 siklus saja dalam rantai pasokannya, siklus customer order dan manufacturing cycle untuk proses tarik. Siklus pengadaannya program dengan proses dorong. Coba kita lihat ya. Seperti ini. Ya, pada Puspo, pada Elvin dan oke. Pentingnya keputusan rantai pasokan. Ya, keputusan rantai pasokan itu sangat penting karena bisa mengefisiensikan proses produksi dan menghasilkan output dan penjualan yang semakin meningkat. Ya, itu intinya keputusan rantai pasokan. Jadi ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan penjualan yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Ya, seperti Walmart, 7-Eleven, kemudian Dells. Ya. Nah, di supply chain ini kalian coba harus banyak membaca beberapa perusahaan dan mengkaitkan dengan mengkaitkan dengan aktivitas rantai. Supaya coba dibaca dan kamu bisa melihat apa kegiatan rantai pasokan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pentingnya rantai pasokan, aktivitas yang paling mahal pada suatu perusahaan dan mempengaruhi mutu produk akhir, ya, bagian integrasi dari competitive advantage, ya. Jadi memang bisa dijadikan dari keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan, maka diperlukan strategi yang efektif. Tujuan strategi yang efektif adalah rantai pasokan bisa memberikan peluang yang besar untuk pengurangan biaya, ya, dan meningkatkan keuntungan, ya. Nah, konsep rantai pasokan ya memang untuk supaya bisa menghandle dengan baik, ya, perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan ya memang mengurangi supplier, ya, dan mengembangkan supplier partnership. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu harus pandai-pandai memilih suppliernya sehingga dia tidak banyak tidak banyak mengkoordinasikan perusahaan-perusahaannya yang berada dalam rantai supply-nya. Dan itu digunakan untuk bisa meminimalkan ketidakseragaman. Jadi kalau kita akan bekerja sama dengan suatu perusahaan pemasok atau perusahaan-perusahaan di hilir kita, ya, atau perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan, ya sebaiknya adalah perusahaan-perusahaan yang seide, sekonsep, atau ya, dan visi-visinya sama, ya. Jadi misalkan perusahaan itu menjalankan total quality management, ya sama-sama menjalankan total quality management, karakteristik dari perusahaan itu hampir sama dengan perusahaan kita, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk bisa memanage mereka, ya. Jadi bagaimana kita bisa, kalau itu tidak bisa dilakukan, ya kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk bisa mengurangi ketidakseragaman itu sebetulnya, ya. Kemudian dengan mengurangi supplier, kita bisa juga dengan demikian lama yang jauh dianggap ampuh seperti misalnya sourcing dengan cara tender itu kan pasti tidak, ya. Jadi artinya nantinya kalau kita melakukan satu pembelian supplier, ya, kita harus benar-benar melalui satu tahapan-tahapan tertentu supaya mendapatkan supplier yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengembangkan supplier partner, ya. Jadi ketika kita sudah bekerja sama dengan supplier yang kita pilih, ya kita harus bisa membina hubungan dengan supplier kita itu lebih baik, ya.
Oke, kita lanjutin dulu aja. Putusan rantai pasokan adalah berkaitan dengan tahapan putusan rantai pasokan ini berkaitan dengan strategi pada setiap jangka waktu, kan? Setiap jangka waktu, apakah pendek, apakah menengah, apakah juga panjang, ya. Strategi atau desain rantai pasokan ini berkaitan dengan strategi jangka panjang, ya. Cara menyusun rantai pasokan selama beberapa tahun ke depan. Jadi berkaitan dengan saluran distribusinya, ya, berkaitan dengan jaringan, rantai pasokannya. Perencanaan rantai pasokan berkaitan dengan strategi jangka menengah, kebutuhan selama kuartal atau tahun berikutnya, ya, jangka menengah dari 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, ya. Kemudian operasi rantai pasokan berkaitan dengan strategi jangka pendeknya, keputusan operasional harian atau mingguan. Nah, strategi atau desain rantai pasokan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan jangka panjang, ya, keputusan tentang struktur rantai pasokan dan proses apa yang akan dilakukan setiap tahap, keputusan rantai pasokan strategis, lokasi, ya, berkaitan dengan pemilihan lokasi, jumlah kapasitas, ya kan, moda transportasi, sistem informasi, ya. Kemudian perencanaan rantai pasokan berkaitan dengan jangka menengah, apakah nanti kita akan melakukan outsourcing, ya, pasar, subkontrak, kebijakan persediaan, ya, berkaitan dengan itu. Kemudian dengan operasional berkaitan dengan apa sih kerjaan-kerjaan yang dilakukan setiap hari, mingguan sampai 3 bulan ke depan. Nah, ini proses makro rantai pasokan yang seperti saya jelaskan itu. Proses makro rantai pasokan terdiri dari tiga kelompok besar adalah yang pertama adalah SRM, ya, manajemen hubungan pemasok. Kemudian ISDM itu berkaitan dengan kegiatan internal dalam perusahaan atau manajemen rantai pasokan internal. Kemudian CRM berkaitan dengan manajemen hubungan dengan pelanggan atau di perusahaan-perusahaan hilir perusahaan kita, ya. Nah, di SRM atau manajemen hubungan pemasok itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Source, ya, merupakan sumber, negosiasi, beli, desain, collaboration. Nanti kita akan bahas ini di bagian akhir, ya, dari kegiatan pokok bahasan kita. ISDM, ya, di bagian internal perusahaan terdiri dari beberapa kegiatan ini. Kemudian CRM juga terdiri dari beberapa kegiatan ini, ya, marketplace. Tadi kita sebenarnya bicarakan ini di tadi, ya, hubungan antara produksi, logistik, dan pemasaran, ya. Nah, 3 bagian ini ada sebisanya memang adalah hal-hal yang harus dimanage oleh satu perusahaan, sehingga kita bisa mengambil keputusan bersama untuk bisa menyeimbangkan segala hal atau aktivitas-aktivitas yang bersamaan kita lakukan, ya. Menyeimbangkan persediaan, menyeimbangkan permintaan, ya. Diharapkan seperti itu, tapi pada dasarnya manajemen rantai supply yang dilakukan suatu perusahaan tidak bisa seoptimal itu, ya. Pasti ada continuous improvement, ya, perbaikan yang terus menerus. Oke, sampai di sini pemahaman mengenai rantai pasokan, ya, di pokok bahasan kita yang pertama. Kita lanjutkan nanti pada pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.